Kalau kita melihat ini sebagai investasi bagi masa depan Indonesia, saya kira sangat murah. Pertama, yang kita harapkan adalah efek domino bagi anak-anak ini dapat menyampaikan apa yang mereka alami kepada rekan-rekannya yang ada di Indonesia. Namun kita berharap bahwa 5 anak ini dapat bercerita kepada 500, kepada 5.000, kepada 50.000 anak yang lain. Sehingga dari point of view anak-anak, mereka bisa mempengaruhi anak lain untuk memiliki perubahan pola kehidupan mereka. Halo, selamat datang kembali di Grit Talks with CEO Maisa Group. Dan sudah bersama kita pada kesempatan kali ini ada CEO Maisa Group, Bapak Bobby Wibowo. Selamat datang Pak Bobby. Gimana Terima kabarnya kasih. Pak Bobby? Kabarnya makin baik aja. Makin baik dan kayaknya makin cerah dan tampilannya makin keren Pak Bobby dengan jaket baru nih kayaknya nih. Saya Foundation ya. Saya pengen tuh Pak jaketnya Pak. Hah? Pengen juga jaketnya. Oh iya, nanti satu ya. Saya booking satu ya Pak Bobby ya. Ngomong-ngomong soal Maisa Foundation, ini tentu merupakan hal yang menarik karena kalau kita bicara soal perusahaan, Maisa Group seringkali persepsi kita, masyarakat umum itu berpikirnya adalah perusahaan pasti kan profit. Cuan begitu ya Pak Bobby. Iya. Tapi Maisa Foundation adalah yayasan yang dibentuk untuk kegiatan non-profit. Nah ini tentu adalah hal yang menarik yang perlu diketahui oleh teman-teman semua yang menonton podcast kita kali ini Pak Bobby. Iya. Sebuah perusahaan didirikan tentu dengan tujuan ekonomi ya Pak Bobby, ya betul ya. Mengolah sumber daya, menciptakan produk, ataupun juga menawarkan jasa. Semuanya merupakan pilihan aktivitas perusahaan yang dilakukan untuk satu tujuan, yaitu meraih keuntungan. Namun melalui kesepakatan dan juga ada peraturannya, perusahaan kerap diharuskan atau dipersilahkan untuk memberi kembali ke masyarakat dari sektor pendidikan, sosial, kesehatan, keagamaan, hingga lingkungan. Maisa Group tak ketinggalan untuk berkomitmen pada inisiatif tersebut melalui didirikannya Maisa Foundation, lembaga khusus yang dibentuk untuk mengelola dana corporate social responsibility atau biasa dikenal sebagai dana CSR dan menyalurkannya untuk mewujudkan berbagai macam kegiatan. Salah satu kegiatan dari Maisa Foundation yang cukup fenomenal dan sudah berlangsung selama beberapa kali dalam kurang lebih 10 tahunan terakhir adalah Maisa Homestay Program atau yang kali ini dikenal dengan nama Third International Program yang akan dilaksanakan di Sendai nanti di akhir Juni tahun 2024. Betul ya Pak Bobby? Betul. Nah ini menarik, akan kita gali seperti apa sih tujuan dan juga bagaimana perusahaan seperti Maisa Group ini kemudian punya pikiran-pikiran sosial. Apa sebenarnya tujuannya? Kita akan berbincang bersama-sama dengan Pak Bobby. Pak Bobby, pertanyaan pertama saya, kapan sih Maisa Foundation itu didirikan dan kenapa waktu itu Pak Bobby selaku CEO atau perusahaan itu menganggap ini saatnya perusahaan punya lembaga khusus yang menangani dana CSR? Maisa Foundation sendiri berdiri di tahun 2015. Ya. Nah, waktu itu yang mendasari pemikiran kita adalah perusahaan kita ini sebetulnya banyak melakukan hal-hal yang mengembalikan lah ya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial. Namun kegiatan sosial yang selama ini kita lakukan berhenti pada sebuah sumbangan atau kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya tidak berkelanjutan sehingga ya hanya sesekali dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan proposal. Nah, saya melihat bahwa kalau kita bicara Maisa Group yang sudah kita rapikan bentuknya karena mungkin kita butuh keseiramaan ya, butuh harmonisasi. Saya melihat bahwa dana sumbangan ini juga harus kita harmonisasi supaya juga memberikan manfaat yang besar dalam perjalanan Maisa Group ke depan. Nah, sehingga didirikanlah Maisa Foundation untuk mengatur harmonisasi ini. Itu. Ada nggak sih Pak Bobby mungkin pengalaman-pengalaman yang dulu ketika Pak Bobby sebelum menjadi CEO, artinya ketika perusahaan masih dipegang oleh keluarga, oleh orang tua, memang ada kebiasaan-kebiasaan charity mungkin yang dilakukan oleh orang tua Pak Bobby sehingga nilai-nilai sosial itu diturunkan juga dan akhirnya diterapkan menjadi bentuk Maisa Foundation ini? Oh, saya yakin Bapak saya sangat banyak melakukan kegiatan charity. Hanya saja ya tadi belum dikoordinir dalam sebuah naungan. Yang saya kira mungkin diformalkan gitu ya. Melalui yang sebutlah kalau sekarang kami formalkan
dalam naungan Maisa Foundation. Sehingga bagaimana pengelolaan dananya, bagaimana kita mengelola perjalanan keberlangsungan daripada dana yang sudah kita salurkan, itu bisa kita lihat hasilnya dari generasi ke generasi. Nah, itu yang mungkin saya rasa kita perlu memfikskan ini sebagai sebuah kegerakan. Bukan hanya charity. Tapi kalau yang dilakukan oleh Pak Hendro dan Bu Ripkah, yaitu orang tua saya, mereka sudah melakukan itu. Bahkan banyak sekali yang mereka lakukan. Gitu. Baik secara baik bagi kota Ponorogo khususnya, atau juga bagi bangsa kita pada umumnya. Secara konkret Pak Bobi, apa sih perbedaan ketika perusahaan itu punya lembaga khusus yang menangani dana CSR? Ya, ketika sekarang misalnya Maisa Group punya Maisa Foundation, dan ketika sebelum memiliki, itu perbedaannya di apa sebetulnya? Ya, jadi kalau kita sudah ada, sebutlah Maisa Foundation ya, kami punya yayasan yang mengelola dana CSR kami, kami punya tujuan. Siapa yang akan menerima dana CSR-nya dibagi buat apa? Kalau kita belum punya itu kan biasanya hanya melihat keterketukan hati kita gitu ya. Spontanitas, betul. Nah, kalau ini kita sudah jelas goalnya kita kemana. Maisa Foundation kita fokus pada bidang-bidang pendidikan, kepada anak-anak untuk bagaimana membangun mereka punya pendidikan, lalu juga kebudayaan dan kesehatan. Itu tiga fokus kita. Dari tiga hal itu Pak Bobi, ada pendidikan, kemudian ada kebudayaan, dan juga kesehatan ya. Boleh diceritakan mungkin Pak Bobi, yang sudah pernah dilakukan sama Maisa Foundation selama ini, apa aja dari ketiga itu? Kita tahu ada Maisa Homestay Program ya di pendidikan. Ada yang lain mungkin Pak Bobi? Jadi kalau kita melakukan tiga hal tadi, yang pertama kalau pada saat kesehatan itu banyak kami lakukan pada saat kejadian kemarin COVID kemarin ya. Pandemi COVID itu kami banyak memberikan paket-paket untuk mereka yang melakukan isolasi. Itu kami membagi lebih dari ribuan paket, lalu kami juga membagi, waktu itu kami memberikan tabung-tabung oksigen. Pada saat tabung oksigen sangat jarang ya, khususnya waktu itu di daerah wilayah Karsiden Madiun sangat tidak ada. Saya mencoba mencari tabung-tabung di luar kota yang mungkin produsen-produsen yang masih ada untuk kita bawa kemari dan kita isi oksigen untuk kita pinjamkan. Waktu itu. Iya, karena bahkan dari rumah sakit kan waktu itu sudah nggak tersedia ya. Mereka membebaskan keluarga penderita untuk mencari, keluarga pasien untuk mencari. Nah itu kami membuka hotline itu. Nah lalu, tapi tentu ya waktu kan sangat terbatas. Betul. Nah kalau untuk secara pendidikan dan kebudayaan, kita fokus dengan dua hal. Pertama, melalui Maisa Homestay Program, international program kita yang sudah kita lakukan 3 kali pada tahun 2015. 2019 dan 2024 kali ini jelas membawa 2 misi. Pertama, memberikan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mereka itu melihat dunia gitu ya, melihat dunia yang luar, sehingga mereka saya kira akan mengkurasi pemikirannya, sehingga mereka memiliki pendidikan yang kedepannya akan lebih baik. Yang kedua, kita juga berharap mereka menjadi duta budaya. Jadi pertunjukan khas Indonesia yang dibawa ke Jepang. Ya, atau ke negara lain ya, gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Secara kebudayaan sendiri kita pernah melakukan kegiatan Reok Street Carnival di tahun 2023 di Kabupaten Ponorogo yang memang aslinya reok. Kami pernah juga melakukan kegiatan itu dan kami berharap bahwa melalui kegiatan ini kebudayaan kita itu terus dilestarikan. Artinya memang perusahaan juga ingin ikut berkontribusi dalam menyiapkan ataupun memfasilitasi pelestarian kebudayaan juga. Betul sekali, betul. Kalau kita bicara soal Maisa Homestay Program, ini yang ada di bayangan saya Pak Bobi ya. Tentu kan sangat membutuhkan effort dan juga biaya yang nggak kecil gitu. Kenapa sih Pak Bobi? Ada kepikiran begitu ya, akhirnya untuk perusahaan keluar effort dan juga biaya yang nggak kecil itu untuk memberi beasiswa anak-anak pergi ke Jepang. Alasan utamanya apa sebetulnya? Ya, jadi saya adalah orang yang menikmati sekali program homestay ke Jepang 24 tahun yang lalu. Berarti remaja juga tahun ya waktu 2000, itu Pak iya, Bobi? Waktu itu saya masih duduk di bangku kelas SMP juga. Lalu saya pernah menikmati program ini. Saya pernah berangkat ke sana, lalu ketika saya pulang, itu betul-betul merubah pandangan saya tentang bagaimana saya harus menyiapkan diri saya, bagaimana kehidupan yang akan saya jalani, dan saya yakin ya bahwa ketika program ini dapat saya dorong kepada anak-anak yang lain, bahkan yang tidak pernah punya kesempatan untuk keluar negeri, mereka nggak punya kemampuan, ini akan memberikan manfaat besar bagi anak-anak. Sehingga saya mendorong
betul, program ini harus dijalankan. Jadi Pak Bobi merasa bahwa Pak Bobi waktu itu mendapatkan banyak sekali manfaat yang luar biasa Betul. besar, dan Pak Bobi ingin ini kayaknya nih anak-anak yang lain juga harus ikut merasakan manfaat yang Benar sama. sekali. Gitu ya, Pak Karena Bobi? kalau kita bicara pendidikan, pendidikan itu dimulai dari mindset. Dari Kalau pikiran. pola pikir kita Betul. ini tidak punya pola pikir ke arah sana, kita mau kembangkan, saya kira kita juga hanya akan menjalani saja. Sehingga saya berharap bahwa anak-anak yang hari ini punya kesempatan untuk berangkat ke Jepang melalui sebetulnya kalau kita bicara negara, saya masih punya banyak cita-cita negara-negara yang lain. Seperti China, Korea, itu sedang kami upayakan ya supaya kita bisa melakukan homestay program yang sama. Nah, saat ini kebetulan aja kita masih perginya ke Jepang. Namun apakah Jepang Jepang itu merupakan sebuah lokasi aja. Namun yang paling penting dari program ini adalah bagaimana anak-anak kita point of view-nya itu bisa mereka dapat sebuah pengalaman untuk mereka melanjutkan diri mereka di jenjang berikutnya yang lebih baik. Nah, melalui program-program sebelumnya, saya menemukan ya, banyak anak-anak yang pola pikirnya berubah. Dari mulai penakut menjadi berani. Mereka yang takut salah biasanya tidak berani mengungkapkan apa yang mereka alami. Itu berubah. Saya juga menemukan mereka-mereka yang dulunya pemalu, akhirnya menjadi anak yang banyak sekali mendapat beasiswa. Bahkan salah satu dari putra-putri yang sudah berangkat ke Jepang saat ini sudah tinggal di Jepang dan mendapatkan beasiswa yang lain. Luar biasa. Artinya memang para alumni dari Maisa Homestay program ini sendiri juga mendapatkan bekal yang saya kira sangat bermanfaat untuk keberlanjutan hidup mereka saat ini ketika sudah dewasa ya Pak Bobi. Itu harapannya. Harapannya seperti itu. Saya mikirnya gini Pak Bobi. Satu orang untuk diberangkatkan ke Jepang dengan kurun waktu yang cukup lama ya, kalau tidak salah 10 hari, ya, ada yang 12 hari total sampai 13 hari. 2 minggu juga ya, yang tahun 2015 ya Pak Bobi. Itu perusahaan berat nggak sih Pak Bobi ngeluarin uang segitu banyaknya untuk anak-anak itu, yang sebetulnya mereka kan bukan siapa-siapanya perusahaan ya Pak Bobi. Kalau kita melihat ini sebagai investasi bagi masa depan Indonesia, saya kira sangat murah. Sangat murah ya? Sangat murah. Kita ini baru menjalankan program-program kecil, saya kira. Tapi dampaknya saya harapkan besar. Kita belum melakukan sesuatu yang sangat besar dengan investasi ini. Karena investasi ini kan investasi masa depan. Kalau suatu kali anak-anak kita ini bisa suatu hari mereka jadi orang berhasil, bahkan bisa menolong mereka lagi yang lain, wow, itu investasi jangka panjang yang saya kira yang akan bertumbuh subur. Iya. Another 15 tahun, 20 tahun lagi. Amin. Saya doakan juga Pak Bobi. Pertanyaan saya berikutnya, kenapa Jepang? Tentu selain karena Pak Bobi pernah juga menjadi peserta dalam homestay program ke Jepang ketika Pak Bobi masih remaja. Tapi kenapa kemudian ketika menyelenggarakan program homestay yang dibiayai oleh Maisa Group sendiri melalui Maisa Foundation, ini juga memilih Jepang gitu? Kenapa enggak Tiongkok, mungkin Korea Selatan mungkin, atau negara-negara lain mungkin Pak Bobi? Ya, saat ini kalau kita bicara, tadi saya sampaikan bahwa Jepang itu salah satu negara yang hari ini memang kami laksanakan program ini. Karena kita berharap bahwa kita punya satu yayasan rekanan ya di lokal yang dapat menjadi rekan partner kami. Sehingga homestay program ini betul-betul menjadi homestay program yang berbeda dengan homestay program berbayar lainnya. Ya, karena banyak hati di sini gitu. Karena ada niatan dari pihak Jepang juga yang menerima anak-anak kita dengan penuh ketulusan, lalu juga dengan kami. Saya kira kerjasama ini akan bisa mendorong ya, karena akan memberikan anak-anak ini sebuah ketulusan, sehingga mereka dapat belajar dan berubah menjadi pribadi yang saya kira yang nggak sama lagi setelah program 12 hari ini. Iya. Saya mengikuti perkembangan dan juga proses dari Maisa Homestay program tahun 2024 dan saya menangkap satu momen unik ketika Pak Bobi itu memesankan kepada para peserta dan juga orang tua supaya nanti tidak perlu bawa uang saku. Oh iya. Semuanya nanti akan ditanggung sama Maisa Group, Maisa Foundation, anak-anak nggak akan ada yang kelaparan. Betul. Kenapa seperti itu Pak Bobi? Kan biasanya ya, umumnya kan kalau ada program-program ke luar negeri ya biasalah bawa uang saku. Orang tua memberikan bekal berupa uang seperti itu. Kenapa ini dilarang Pak Bobi? Fokus kita itu pendidikan. Anak-anak kita ini jangan diberikan beban untuk belikan oleh-oleh, nanti shopping gitu.
anak-anak kalau bawa uang saku pasti pengennya jajan, shopping, atau ada yang nitip oleh-oleh. Yeah. Kalau mereka dari awal sudah kita tanamkan bahwa tidak bawa uang saku, maka mereka saat ini pun temennya nitip oleh-oleh, orang tua yang nitip oleh-oleh sudah nggak bisa semua. Sehingga mereka fokus. Ya. Betul. Okay. Betul. Dan memang saya menyampaikan bahwa karena yang kedua adalah budaya di Jepang, anak-anak itu uang saku itu bukan budaya Jepang. Oh, iya. Sehingga kita berharap bahwa anak-anak kita tahu betul gitu loh, mereka itu ada di sini bukan apa ya, mereka belum bekerja. Sehingga menurut budaya Jepang kalau Anda belum bekerja, Anda tidak sebaiknya menghamburkan uang orang tua Anda gitu. Itu budaya yang saya pelajari di sana. Sehingga saya berharap melalui program ini anak-anak betul-betul fokus terhadap pendidikan, fokus kepada pengembangan diri, dapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya, jangan pusing dengan hal-hal yang belum yang lain-lain gitu, shopping, belanja, dan saya kira Anda bisa belanja kapanpun sampai tua masih bisa. Tapi kesempatan ini nggak akan pernah datang 2 kali. Artinya Pak Bobi ingin bahwa mereka ke Jepang itu betul-betul fokus terhadap kegiatan, mendapatkan value-nya tanpa terdistraksi dengan hal-hal yang sifatnya mungkin lebih remeh-temeh begitu ya Pak Bobi. Yang kedua juga kita berharap ya bahwa tidak ada kesenjangan. Dunia anak-anak itu jangan dibuat begitu rumit lah. Saya bilang nanti uang sakunya yang A besar sekali, yang B ruwet sekali gitu. Saya bilang kita nggak perlu bikin rumit kehidupan anak-anak yang harusnya mereka ceria, bahagia. Saya pikir semua sama aja lah. Saya pikir itu. Oke. Luar biasa. Oke, baik. Dalam 2 kali pelaksanaan Pak Bobi kan sudah pernah terlaksana di 2015, kemudian 2019 dan akan yang ketiga di tahun 2024 ini. Peningkatan apa yang Pak Bobi ingin wujudkan di penyelenggaraan yang ketiga ini kalau melihat evaluasi dari penyelenggaraan sebelumnya? Pertama yang kita harapkan adalah efek domino bagi anak-anak ini dapat menyampaikan apa yang mereka alami kepada rekan-rekan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Kita berharap bahwa pengalaman yang pergi kan hanya kali ini kita berangkatkan 5 anak ya. Namun kita berharap bahwa 5 anak ini dapat bercerita kepada 500, kepada 5.000, kepada 50.000 anak yang lain. Sehingga dari point of view anak-anak, mereka bisa mempengaruhi anak lain untuk memiliki perubahan pola kehidupan mereka. Pertama itu yang saya harapkan. Nah, kita berharap juga melalui program ini, anak-anak bisa juga punya satu pengalaman ya, yang baru, sehingga mereka sebagai peserta itu juga memiliki keberanian untuk mengikuti jenjang berikutnya. Jadi di SMA nanti mereka bisa apply beasiswa yang lain, di kuliah mereka bisa apply beasiswa yang lain. Itu yang terus kami dorong. Karena saat ini semakin hari semakin banyak beasiswa yang diberikan. Hanya masalahnya adalah apakah kita punya keberanian untuk apply. Jangan-jangan masalahnya kadang-kadang kita takut apply karena takut gagal gitu. Jadi diharapkan MySaumsi program ini menjadi pemantik ya Pak Bobi? Betul. Jadi kalau selalu saya sampaikan, kita itu pengen jadi bridge, kita tuh pengen jadi jembatan. Karena kan anak-anak hari ini yang kita berangkatkan kan berusia SMP. Kalau disampaikan bahwa sudah cukup dewasa, jauh dari itu. Belum juga. Masih jauh kalau mau bicara menuai, saya bilang. Saya berharap bahwa Maisa Homestay ini menjadi, melalui kegiatan Maisa Foundation ini, kita bisa menjadi jembatan untuk membuat anak-anak ini bisa mendapatkan kesempatan lain. Terhubung dengan kesempatan lain. Sehingga mungkin nanti ke depan mereka juga akan ketemu jembatan-jembatan yang lain ya Pak Bobi. Itu dia yang saya harapkan. Ngomong-ngomong soal usia yang masih remaja Pak Bobi. Tentu mereka kan masih dalam bimbingan orang tua lah, karena memang masih SMP seperti itu ya. Apakah juga Pak Bobi, Maisa Foundation, Maisa Group ini punya misi khusus terhadap para orang tua? Artinya selain ingin memberikan value, menyalurkan value yang berbeda kepada anak-anak, juga ingin supaya orang tua juga mendapatkan value yang lain seperti itu. Ya, tentunya saya berharap bahwa orang tua dapat menjadi pendorong bagi anaknya, bukan perongrong. Kadang-kadang orang tua itu kan merongrong anaknya dengan ide-ide mereka. Tuntutan. Betul. Padahal anak-anak sekarang berbeda sekali dengan era zaman sebelumnya ya. Betul. Dengan keterbukaan akses internet, dengan keterbukaan informasi yang semakin mudah diakses, polanya berubah. Sehingga saya berharap orang tua menjadi fasilitator kepada anaknya, supaya anak-anak ini punya banyak pilihan. Nah, kita sebagai orang tua mengarahkan, dan membantu mereka menemukan apa yang menjadi
their calling gitu, panggilan dalam kehidupan mereka. Iya. Karena saya yakin setiap orang kan berbeda. Nggak bisa disamain. Tapi selama ini pernah nggak sih Pak Bobi menemui gitu ya, mungkin orang tua dari alumni yang dulu di 2015-2019 atau yang sekarang di 2024 itu yang mungkin cukup sulit untuk dipengaruhi dalam tanda kutip terkait dengan value-value yang ingin disampaikan oleh Enggak sih, rata-rata enggak. Saya bersyukur ya, saya orang tua yang ada selalu punya niatan untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi kami berdiskusi pada orang tua juga dapat mendengarkan apa yang menjadi point of view kami, dan mereka juga dapat mengimplementasikannya. Nah, lebih jauhnya ya tentu saya berharap orang tua akan terus memfasilitasi anak-anak untuk dapat pergi ke jenjang berikutnya ya. Karena kan jenjang anak-anak ini perlu didampingi masih panjang. Betul. Ya, itu. Ya. Oke. Pak Bobi, apa rencana pengembangan Maisa Foundation ke depan? Apakah Maisa Homestay Program atau International Program masih akan menjadi pilar utama dari Maisa Foundation? Apakah masih akan tetap di Jepang atau dalam waktu dekat sudah mau membuka kesempatan program ke negara-negara yang lain, Pak Bobi? Iya, kalau kita bicara tentang apakah International Program ini masih akan kita jalankan, ya ini salah satu flagship program kami ya, signature kami terkait program. Karena kita pengen supaya anak di jenjang SMP ini punya kesempatan. Sebetulnya ada pemikiran yang menarik yang waktu dilemparkan kepada saya. Kenapa Bapak memilih anak SMP bukan anak SMA? Nah, saya sampaikan bahwa karena anak SMP itu usianya adalah golden age bagi saya. Sehingga ini adalah usia yang baik untuk mereka memiliki point of view yang baru. Sehingga itu akan jadi bekal ketika mereka nanti pergi ke SMA, pergi ke kuliah, ini akan jadi modal sekali. Nah, sehingga saya sampaikan, ini kan juga usia remaja ya. Usia awal-awal masuk akil balik, usia di mana mencari banyak jati diri. Betul. Kita perlu menjadi seorang fasilitator lah gitu. Kalau fasilitator, saya waktu saat dua keberangkatan sebelumnya, saya menjadi fasilitator mereka. Saya mungkin disampaikan, saya bukan fasilitator yang sabar, saya ini galak gitu. Tapi saya banyak mendengar cerita bahwa anak-anak sebetulnya yang penting itu mereka memahami kenapa saya mungkin marah sama mereka, atau mungkin saya tegas dengan mereka. Why itu selalu saya taruh di depan, sehingga mereka tahu kenapa saya tegas kepada mereka. Mungkin kenapa saya berbicara tegas gitu. Itu mereka harus saya taruh di depan, sehingga mereka tahu why, dan itu akan mengubahkan kehidupan mereka. Rencana negara-negara lain untuk Maisa Homestay Program, Pak Bobi? Kalau kita bicara bahwa negara-negara mana yang akan jadi target kita, dalam waktu dekat ini kita harap bahwa Tiongkok dan Korea Selatan kita sedang upayakan untuk kita lakukan pembicaraan supaya kita bisa bawa anak-anak kita ke sana juga melakukan program yang sama untuk international program seperti ini. Karena kita berharap bukan hanya Jepang yang sudah maju ya, namun Korea Selatan yang juga dan Tiongkok yang sudah maju juga dapat menginspirasi anak-anak kita. Saya kira prosesnya sedang kita lakukan. Kita juga sedang ada proses untuk di Jepang, di kota yang lain. Karena saat ini kita di Sendai. Kita berharap ada beberapa kota lain yang akan kita buka jaringan kita. Apakah akan hanya untuk anak-anak SMP lagi, Pak Bobi, atau ada jenjang lain yang sedang dipersiapkan? Pertanyaan yang sulit. Ya, nanti sambil berjalan. Kita lihat ya bagaimana kemungkinannya. Sebenarnya banyak yang request kan, tapi betul. Sambil jalan nanti kita sesuaikan. Terakhir Pak Bobi, apa pesan dari Maisa Foundation kepada masyarakat, kepada customer yang tentu juga menyumbang ini sedikit banyak terhadap jalannya kegiatan-kegiatan Maisa Foundation, dan juga para karyawan, Pak? Kenapa sih Maisa Foundation atau Maisa Group melalui Maisa Foundation perlu untuk terus berada di jalur ini, memberikan kembali kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan CSR? Iya, jadi program Maisa Foundation ini dinikmati bukan hanya oleh karyawan kita, tentu kami punya kami juga memberangkatkan anak karyawan ya untuk berangkat. Namun kami juga memberikan kesempatan bagi anak-anak di wilayah asal berdirinya perusahaan kami, yaitu di wilayah Ponorogo, Madiun dan sekitarnya. Nah, saya berharap bahwa anak-anak di wilayah kami juga bisa mendapatkan akses pendidikan luar negeri yang mungkin sama atau mungkin mendekatkan mereka dengan kota-kota besar di Indonesia lainnya. Karena kan kita mungkin agak di selatan ya dari Jawa Timur. Nah, saya berharap dua itu. Nah, yang saya juga harapkan kepada bagi karyawan kita bahwa kesempatan ketika Anda menjadi seorang karyawan di Maisa itu
besar. Bahwa anak Anda juga punya, kami perhatikan. Nah, bagi masyarakat umum tentunya kepada customer saya, kepada semua customer Maisa Group, kepada semua pelanggan kami, setiap apa yang Anda berbisnis dengan kami, itu sebagian daripada laba yang kami miliki, kami larikan untuk mendanai proyek-proyek internasional ini. Dan saya berharap bahwa anak-anak ini bukan hanya sampai di Indonesia saja, tapi mereka bisa melihat sesuatu yang lebih jauh dan membawa kemajuan bagi bangsa kita di masa yang akan datang. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Bobi. Tentu ini adalah harapan kita bersama juga, sehingga Maisa Foundation ke depan, teman-teman ya, tidak hanya memiliki program-program yang sudah disebutkan tadi, tapi juga rencana-rencana yang disampaikan Pak Bobi bisa terwujud. Betul. Ada banyak lagi program-program, tidak hanya di sektor pendidikan, tapi juga di kebudayaan, di kesehatan, atau bahkan nanti di lingkungan. Ini juga akan menjadi sektor-sektor yang akan dilirik oleh Maisa Foundation, sehingga manfaat dari perusahaan ini bisa kembali lagi kepada masyarakat yang ada di sekitar kita semua, khususnya di home base-nya Maisa Group di kawasan Ponorogo dan juga Madiun. Baik, terima kasih Pak Bobi atas kesempatannya untuk berbincang-bincang kali ini di podcast Great Talks with CEO Maisa Group. Semoga sukses terus untuk perusahaan, tentu saja. Amin. Biar semakin banyak nanti dana CSR-nya Pak Bobi. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Bobi. Kita sampai jumpa dulu kepada teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah.